Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika mengenai desil. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tentang desil, dimana kalau kita sudah belajar subbab sebelumnya yaitu mengenai median dan kuartil. Ini pada desil ini sama saja dalam perhitungannya seperti kuartil dan median, di mana mereka tidak jauh berbeda dalam penggunaan rumus dan konsep. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu desil. Nah, definisi dari desil itu ialah kumpulan data yang terurut yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Dan secara matematis, desil bisa dilambangkan sebagai huruf D. Nah, ini mirip dengan kuartil yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan pada desil, dia membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, untuk ilustrasinya, misalkan ini kita sudah memiliki data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data ini akan kita bagi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Nah, maka pada pembatas di setiap pembatas inilah yang akan kita sebut sebagai desil. Jadi kalau ada 10 bagian yang sama, maka jumlah dari desilnya itu yaitu 9. Nah, jadi nanti kita bisa mencari 9 desil pada soal yang akan kita selesaikan nantinya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke desil data tunggal. Nah, untuk desil data tunggal ini kita menggunakan rumus letak desil ke I sama dengan I kali N tambah 1/10. Nah, misalnya nih kita mau mencari desil ke-5, maka I-nya kita ganti saja menjadi 5. Berarti desil 5 sama dengan I-nya kita ganti 5 kali N tambah 1/10. Nah, dimana I itu 1, 2, 3, 4 sampai 9 karena hanya bisa sampai desil ke 9. Dan N itu adalah banyak data. Nah, pada saat kita mencari nilai desil ke I, ini hasilnya itu ada 2 kemungkinan. Bisa bilangan asli, di mana bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang lebih dari 0, misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau ada kemungkinan juga hasil dari kita mencari desil ke I ini ialah bukan bilangan asli, yaitu hasilnya nanti bisa jadi pecahan. Nah, kalau hasilnya nanti bilangan asli, maka kita akan mudah. Berarti berapapun hasilnya, misalnya dia 10, berarti nanti hasil desilnya itu berada di data urutan ke 10, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang hasilnya bukan bilangan asli atau nanti hasilnya itu pecahan, di sini kita akan memakai interpolasi linear. Nah, nanti kita akan masuk ke contohnya yang ada tentang interpolasi linear. Kita akan jelaskan di situ. Maka kita akan masuk ke contoh soal untuk desil data tunggal, di mana di sini diberikan data sebagai berikut. Kemudian dia menyuruh tentukan nilai desil ke-6 dan nilai desil ke-7. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan mengurutkan data yang telah diberikan.
kemudian kita hitung nih datanya ada berapa. Nah, setelah kita hitung maka dapatlah n-nya 14. Kemudian kita langsung cari nih desil ke-6-nya dengan rumus yang tadi, dimana rumusnya DI sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Karena kita mau mencari nilai desil ke-6, berarti setiap yang ada I-nya kita ganti menjadi angka 6. Maka D6 sama dengan 6, N-nya sama dengan 14, berarti kita masukkan 14. 14 ditambah 1 per 10. Berarti 6 dikali 15 sama dengan 90 per 10. Maka D6 nya hasilnya 9. Nah, karena hasil D6 nya 9, berarti D6 itu sama dengan X9 atau datum atau data yang berada di urutan ke-9. Siapa data yang berada di urutan 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 60 inilah nilai dari data yang berada di keurutan 9. Berarti D6 itu sama dengan 60. Kemudian kita masuk mencari nilai desil ke-7, dimana dengan menggunakan rumus yang sama. Di sini kita akan mengganti I-nya menjadi angka 7. D7 sama dengan 7 buka kurung 14 ditambah 1 per 10, berarti 15 dikali 7, 105 per 10 sama dengan 10,5. Nah, inilah tadi hasil yang bukan bilangan asli, dimana dia adalah bilangan pecahan. Nah, di sini kita akan menggunakan interpolasi linear. Nah, ini bisa kita jadikan 10 ditambah 0,5, maka hasilnya tetap 10,5. Nah, maka di sini kita bisa membuat D7 itu sama dengan X ke 10. Tadi kan 10 ditambah 0,5, berarti di sini X ke 10 ditambah 0,5 dikali nih ada X11 dikurang X10. Karena ini rumusnya yaitu X11 data sesudah X ke 10 atau data sesudah X yang ada di sini. Misalnya di sini mungkin X9, berarti nanti di sini menjadi X10 dan begitu juga seterusnya dikurang X10 itu sendiri. Nah, siapa X10 ini? Di sini tadi adalah X ke 9, data urutan ke 9, berarti yang ini data urutan ke 10. Berarti kita masukkan 65 ditambah 0,5 dikali 70 dikurang 6,5, maka D7 sama dengan 65 ditambah 0,5 dikali 5. 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5, berarti hasilnya D7 sama dengan 67,5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh desil data berkelompok. Nah, di sini untuk desil data berkelompok itu sama aja dengan median dan kuartil pada pembelajaran sebelumnya. Di sini tidak terlalu jauh berbeda dengan rumus median dan kuartil. Yang berbeda di sini dengan kuartil ialah jika kuartil itu kan I per 4, sedangkan di desil dia I per 10. Kenapa beda di sini? Karena di kuartil dia membagi 4 bagian yang sama besar, sedangkan di desil dia membagi 10 bagian yang sama besar. Jadi ini rumusnya I per 10. Nah, untuk keterangan DI itu apa, TBI itu apa, itu sama saja seperti yang sebelumnya, di mana DI desil ke I, di mana I-nya itu 1 sampai 9, TBI tepi bawah kelas desil, N jumlah frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum desil, F frekuensi kelas desil, dan P itu adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih memahami mengenai desil data berkelompok, kita akan masuk ke contoh, dimana pada contoh ini kita disuruh mencari
D3 dan D5 pada data berikut, pada data yang telah disajikan. Nah, sebelum kita mencarinya, kita akan menambahkan FK, yaitu frekuensi kumulatif. Dari mana frekuensi kumulatif nih? Sama seperti sebelumnya, kita tulis 3, kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 7 10, 10 ditambah 9 19, dan seterusnya sampai dengan 50. Nah, di sini sudah 50, berarti jumlah si F itu sama dengan 50, berarti kita dapat nilai si N-nya. N sama dengan 50. Nah, dari si N ini kita bisa mencari letak kelas dari D3. Kita cari D3 terlebih dahulu ya. Letak dari D3, letaknya itu di mana sih di si D3 itu? Nah, letak D3 atau letak desil ketiga ini, I-nya kita ganti jadi 3. 3 per 10 kali 50, berarti 150 per 10 sama dengan 15. Nah, 15 ini di mana? Dalam data tabel ini. Di 3 masih kurang, di 10 masih kurang, di 19 ya udah lewat. Berarti si 15 ini berada di data dengan frekuensi kumulatifnya 19. Berarti berada di sini ya. Inilah berarti si letak dari D3, letak kelas dari D3. Nah, dari sini kita bisa mencari si TB, tepi bawah kelas. Nah, kita menggunakan 40 nih. Berarti 40 dikurang 0,5, hasilnya 39,5. Nah, kemudian kita akan mencari si FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas ke desilnya. Nih, kelas desilnya nih 19. Untuk di FK ya, perhatikan FK-nya, ini kelas desilnya. Berarti yang sebelum kelas desil 10, berarti FK-nya 10. Kemudian kita akan mencari si F. F itu frekuensi desilnya. Berarti frekuensi desilnya itu di mana letak kelas itu frekuensinya? Itulah F untuk D3. Nah, nih. Di sini kan kelas untuk D3, berarti inilah frekuensi dari D3, yaitu 9. Kemudian panjang kelasnya berapa? 40 ke 44 ada berapa? Ada 5. Betul. Nah, udah dapat nih semua nilai yang mau kita cari. Jadi kita bisa langsung masuk ke rumus nih. Nah, TB-nya udah kita dapat, N-nya udah ada, FK-nya udah ada, F-nya udah ada, P-nya udah ada nih. Kita masukkanlah TB-nya 39,5 ditambah 3 per 10 kali 50 dikurang 10 per 9 dikali 5. Maka hasilnya D3 sama dengan 39,5 ditambah 25 per 9. Maka hasilnya 39,5 ditambah 2,7. D3-nya 42,2. Nah, ini hasil dari D3 42,2. Berarti 42,2 nih pas berada di kelas, berada di letak D3 tadi di sini, ya kan? Di sini berarti kan nilai si 40,2 itu kan berada di rentang 40 sampai dengan 44. Nah, selanjutnya kita akan mencari si D5 nih. Masih dengan data yang sama, FK yang sama, N yang sama. Berarti kita mencari letak si D5 atau desil kelima. Nah, di sini kita langsung ganti ya si I-nya menjadi 5 karena dia desil 5. 5 per 10 kali 50. 5 kali 50 250. 250 bagi 10 25. Nah, berarti letak kelas si D5 ini di mana nih? 25 ini di mana? Di sini masih kurang di 32. Ya, 25 ini berada di kelas dengan rentang nilai 45 sampai 49. Berarti D5, letak D5 itu di sini ya. Yang ini, di sini. Nah,
Berarti kita bisa langsung cari si TB nih, tepi bawah, dengan nilai 45. Jadi TB 5 nya 45 dikurang 0,5, jadi 44,5. Kemudian kita bisa mencari FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kelas desilnya kan di sini, berarti yang sebelumnya siapa? Si 19, ya betul. Jadi si FK nya 19. Kemudian kita mencari frekuensi desilnya. Nah, langsung kelihatan nih, ini kan kelasnya tadi, kelas si D5, berarti frekuensinya si 13. Nah, kemudian P nya tadi masih sama ya, karena kita masih dalam data yang sama. P nya 5. Udah dapat nih semuanya, kita langsung masuk ke rumus dengan mengganti I nya menjadi 5. Berarti D5 sama dengan TB5 tambah 5/10 dikali N kurang FK per F dikali P. Masukkanlah nilai si TB, nilai si FK, nilai si N, nilai si F, dan si P. Udah dimasukkan, maka hasilnya D5 sama dengan 44,5 ditambah 30/13. Maka hasil si D5 sama dengan 46,8. Nah, 46,8 ini kan berarti masuk nih di rentang 45 dan 49. Berarti pas lah ya kan, letak si D5 dengan hasil dari si D5 nya 46,8, masih berada di rentan 45 sampai dengan 49. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini mengenai desil pada bab statistika kelas 12. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.